Oke, halo selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan lanjutkan kembali kuliah sistem tertanam ataupun sistem embedded yang biasa kita lakukan pada pukul 12.50 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertemuan kelima, jadi sebelumnya teman-teman telah melakukan tugas ya, praktikum di laboratorium, membuat 3 proyek utama dengan beberapa sensor dari Arduino. Dan hari ini kita akan bahas salah satu simulator untuk Arduino sendiri ya. Namanya adalah Tinkerpad gitu ya. Nanti kita akan coba gunakan salah satu situs ya, namanya Tinkercad. Nah, ini situsnya, silahkan diakses. Jadi kita langsung praktekkan saja. Jadi Tinkercad ini dibuat oleh Autodesk ya, salah satu platform untuk 3 dimensi. Nah, dia sifatnya free, dapat mudah digunakan untuk pemula dan kita tidak perlu menggunakan hardware-hardware dari Arduino sendiri. Jadi kita bisa menggunakan simulasi secara online. Nah, untuk menggunakan Tinkercad dalam melakukan simulasi elektronika Arduino, kita harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan ataupun melakukan pendaftaran pada situs Tinkercad ini. Kita mulai dengan Start Tinkering ya. Jadi kita pilih button Start Tinkering di sini ya, yang berwarna biru. Lalu pada halaman Join ataupun Register, silahkan pilih Create a Personal Account ya. Ya, ataupun kalau teman-teman menggunakan email dari institusi boleh ya, tapi kita pakai yang create a personal account aja, yang bawah ya. Oke, langsung saya klik. Di sini ada pilihan, boleh login dengan ataupun dengan Gmail ataupun akun sosial media lain seperti Facebook ataupun Apple, tapi kita pakai yang umum saja, yaitu menggunakan sign in with akun Google ya. Kita klik. Nah, nanti kita akan memilih salah satu akun Gmail kita. Ya. Nah, jika teman-teman diberikan petunjuk untuk melakukan pemilihan akun Gmail, pilih saja akun Gmail tersebut. Nah, kalau sudah, maka klik OK saja, maka diarahkan pada halaman dashboard. Kenapa saya langsung muncul halaman dashboard? Karena sebelumnya saya sudah melakukan register dan join pada situs tinkercad.com ini. Nah, pada halaman dashboard teman-teman bisa pilih di sini menu sirkuit ya. Di sini ya ada pilihan button juga, di sini ada create new circuit di sini. Ya. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai proses loading dari sirkuitnya muncul. Nah, pada panel sebelah kanan teman-teman bisa melihat komponen-komponen ataupun sensor yang digunakan untuk project-project microcontroller ataupun sistem tertanam ya. Di sini ada basic komponen. Nah, agar muncul semuanya pada menu komponen, pilih yang all ya di sini. Nah, di general ada resistor, ada kapasitor, ada diode gitu ya, ada induktor dan beberapa komponen lain. Dan di input juga sudah disediakan seperti potensiometer. Ada fotoresistor, ada flex sensor. Nah, ini yang kemarin kita telah praktekkan nih menggunakan ultrasonic ya. Dan infrared sensor, ada peer sensor, ada temperatur sensor. Bahkan di sini sudah disediakan juga ada gas sensor. Nah, ini mungkin teman-teman yang mungkin nanti penasaran membuat project pendeteksi gas ya, itu mungkin bisa juga digunakan untuk kadar asap sebuah rokok ataupun gas yang digunakan untuk ini ya, di dapur itu bisa terdeteksi apakah itu gasnya bocor atau enggak, itu bisa nanti disimulasikan di sini. Nah, di sisi output di sini komponen yang disediakan ada LED ya, ada yang RGB, ada light bulb ya, di sini juga ada neopixel juga disediakan dan beberapa komponen lain seperti DC motor, ada micro servo. Nah, ini juga yang pernah kita praktekkan, ada LCD 16x2 in. Nah, untuk powernya selain USB sendiri juga disediakan ada baterai 9 volt di sini ya.
Wah, ini menarik, ada juga lemon battery ya. Nah, untuk breadboardnya juga sudah disediakan, ada yang standar breadboard, ada breadboard yang small dan yang mini juga sediakan ya. Lalu selain Arduino, kita juga bisa menggunakan beberapa microcontroller lain seperti eh, ini ya, Microbyte. Nah, di sini juga ya. Nah, sama AT Tiny juga ada di sini. Lalu untuk instrumennya, multimeter, dan beberapa komponen yang bisa teman-teman coba-coba nanti di simulator ini. Nah, bagaimana cara menggunakan simulator ini? Ya, yang pertama, di sini disediakan juga code ya, menu code. Code ini nanti kita juga bisa input kode C++-nya dari si Arduino itu bisa langsung masuk ke kode ini. Nah, sebagai contoh, kita akan coba membuat salah satu project mini ya menggunakan Arduino dan ultrasonic. Jadi, yang saya butuhkan tentunya saya butuh microcontrollernya yaitu Arduino. Saya pilih dulu Arduino Uno yang versi R3. Saya klik, lalu muncul Arduino pada halaman dashboard utama ya. Diklik, dilepas saja, diklik lalu lepas gitu. Nanti si Arduino masuk pada halaman dashboard utama seperti ini. Nah, setelah Arduino-nya berada pada dashboard, ya teman-teman, sekarang kita cari ultrasonicnya. Ultrasonic tadi muncul pada input ya, karena termasuk sensor yang akan melakukan input data ya. Jadi kita gunakan ultrasonic yang ini ya, boleh yang desain sensor yang ini ataupun yang atasnya, bebas ya. Tapi saya contohkan yang ini. Nah, saya alokasikan seperti ini, lalu saya transform ya. Untuk menu transform diputer sebanyak 90 derajat, kita pakai menu yang di pojok kiri ya. Kalau di saya kiri ya, kiri sebelah atas ataupun menu rotate ya di sini ya. Kita rotate ya, rotate sampai sesuai dengan keperluan layouting Arduino teman-teman. Nah, di sini saya layout seperti ini. Kemudian saya juga tambahkan satu breadboard ya untuk memasang LED dan resistornya ya. Jadi LED-nya saya pilih yang breadboard small di sini ya. Oke, taruh di sini. Oke. Kalau ini terlalu besar, teman-teman bisa scroll up dan scroll down ya. Jadi dia akan ngezoom sendiri ya, teman-teman. Nah, kalau mau di drag gitu tinggal ditahan saja seperti ini. Nah, ini sudah bisa ya di drag dan di drop seperti ini. Nah, sekarang teman-teman pasang juga untuk LED-nya ya. LED-nya dipasang di sini. Kita cari LED, boleh cari di menu search ini, LED langsung, maka saya tambahkan LED yang berwarna merah di sini ya. Nah, di LED kita tahu ada anoda dan katoda ya. Jadi yang panjang itu berarti dia positif, yang pendek berarti negatif kalau di kelistrikan ya. Jadi kita pasang di breadboard ya. Nah, di sini juga udah disediakan nih. Anoda berarti positif, katoda berarti negatif. Oke. Kalau sudah bermain dengan LED, pasti menggunakan yang namanya resistor ya, biar tegangannya itu bisa stabil ya. Jadi kita tambahkan resistor, kita ketik lagi resistor. Sorry, tutup dulu. Jadi kita tambahkan resistor ya, resistor. Oke. Nah, ini resistornya pasang. Resistor kita tanamkan pada breadboard di posisi yang negatif ya di sini. Karena apa? Karena yang positif itu ataupun anoda itu nanti kita akan hubungkan dengan salah satu pin di Arduino-nya. Nah, setelah rangkaian ini sudah masuk semua pada halaman dashboard-nya, sekarang kita scroll up ya, biar lebih zoom lagi. Nah, yang pertama pada GND, sini ini ada GND ground ya. Ground itu lebih mengarah negatif ya. Kalau VCC berarti positif ya. Jadi kalau ground dia akan bertemu dengan ground juga ya pada Arduino. Jadi caranya adalah klik di sini groundnya, ini muncul titik merah ya, klik, ya, tahan seperti ini. Nah, kalau mau belok ke atas berarti diklik dulu sampai posisi ground, diklik dulu, baru kita pindahkan ke titik groundnya. Nah, ini sudah saya hubungkan
dari ground yang ada di ultrasonic ke ground yang ada di Arduino. Nah, untuk yang 5V ini ya, 5V itu juga akan masuk di 5V yang ini. Caranya kita klik lagi di sini ya. Lalu kita pindahkan ke yang 5V. Klik, tahan, lalu pasangkan ke yang 5V. Kalau masih belum rapi bisa tarik seperti ini. Ya. Nah, untuk yang SIG-nya ya di sini ya, berarti dia diarahkan ke salah satu pin. Misalnya saya akan masukkan ke pin 7 gitu. Caranya adalah klik di sininya. Nah, saya tahan sini ya. Lalu tahan lagi, diklik lagi, saya putar ke atas lagi ya biar rapih nanti wiringnya. Oke, terus taruh sini lalu pasang ke pin digital yang 7. Nah, ini pasang di pin digital yang ke 7. Nah, sekarang ultrasonicnya sudah terhubung dengan Arduino-nya. Nah, karena ground dengan VCC ini positif dan negatif, kita bedakan saja warnanya. Untuk yang VCC-nya atau 5 voltnya, kita berikan warna merah. Caranya di sini ada di wire color-nya kita pilih red ya. Jadi warna kabel jumpernya sudah berbeda. Nah, kabelnya. Jadi kita udah bisa bedakan mana kabel yang sifatnya positif dan negatif ya. Ya karena memang kalau nanti komponennya sudah banyak itu beresiko pada korslet ya, itu berbahaya sehingga kita harus pastikan mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, sekarang kita sudah seperti ini. Jadi kita akan hubungkan ininya ya, LED-nya. Nah, LED-nya. LED yang positif ataupun anode ini ya, kita pasang kemana ya? Kita pasang ke pin 13 saja. Ya, pasang ke pin 13 caranya bisa kita gunakan seperti ini, tarik ke sini, ke atas aja ya, ke atas. Mungkin dia akan menabrak ya. Ya, sini ke 13. Oke. Nah, kita kasih warna itu hijau ya, karena dia masuknya ke positif ya, sedangkan yang negatif gitu ya, harus dibedakan. Nah, sekarang untuk yang negatifnya ya, resistornya kita arahkan ke ground ya. Resistor itu negatif, jadi harus ke ground. Nah, teman-teman di breadboard ini kalau teman-teman lihat titik-titik poin ini secara vertikal, berarti dia masih satu jalur ya. Jadi itu masih satu kelistrikan yang sama. Sedangkan kalau sifatnya horizontal, berarti dia sudah berbeda lokasi kelistrikannya. Jadi kalau teman-teman masang sensor itu harus membedakannya adalah apakah mau dipasang vertikal ataupun horizontal. Nah, kalau vertikal berarti dia masih satu arus, kalau horizontal berarti sudah berbeda arus. Nah, ini karena di sini misalnya nih resistor dipasang pada 5 poin di sini. Ada 5 poin titik sini, berarti ini dia masih satu arus. Karena apa? Nah, kalau kita lihat di sini, pas saya sort ke salah satu titik atau poinnya itu warnanya hijau, berarti dia masih satu arus kelistrikan. Nah, saya pilih yang paling bawah saja di sini ataupun kan ada A, B, C, D, E ya, berarti itu masih sama jalurnya. Nah, ini saya pilih bebas di sini. Saya arahkan kemana? Ke yang ground yang sini. Ya, karena negatif ke ground, positif berarti ke VCC ya. VCC itu bisa yang 3,3 volt ataupun yang 5 volt. Itu bisa disesuaikan. Nah, itu. Jadi kalau sudah bisa membedakan mana yang positif dan negatif, teman-teman akan lebih paham bagaimana cara mengatur ataupun menghubungkan beberapa sensor dengan microcontroller. Nah, sekarang semuanya sudah terhubung ya, baik dari sensor ultrasonik ataupun LED-nya dengan resistornya. Sekarang di sini ada menu code ya di sini. Nah, di sini di Tinkercad ini menariknya kita juga bisa seperti main puzzle ya, puzzle game, tapi karena kita anak informatika ya ataupun TI, jadi kita harus menggunakan teks ya, coding ya, tidak menggunakan drag drop. Itu udah seperti anak SMK ya, tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan coding. Arduino menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Sebelumnya juga telah belajar di sini ada void setup dan void loop. Nah, kalau void setup berarti konfigurasinya itu dilakukan satu kali ya. Jadi pas itu dibuka, jadi dia akan berjalan satu kali di setup. Sedangkan untuk void loop, jadi beberapa proses yang akan diulang-ulang terus. Karena apa? Karena microcontroller itu memang selalu melakukan looping ya, melakukan perulangan
bagaimana sensor itu akan mendeteksi data yang akan diinputkan melalui sensor. Nah, untuk mempermudah ya, saya akan hapus semuanya saja di sini. Ya, jadi kita masih punya kosong ya, kosong codingannya. Nah, sekarang saya akan tambahkan beberapa konfigurasi, yaitu membuat konstan integer untuk ini ya, untuk pin ke-7. Nah, tadi kita sudah masuk ke pin ke digital 7 untuk apa? Untuk SIG. Nah, ini saya konfigurasi di sini. Lalu titik koma, jangan lupa. Lalu juga saya buat konstan integer untuk LED-nya, yaitu LED-nya pada pin berapa tadi? Pada pin, kalau kita cek LED itu masuk ke pin 13 ya, ke pin 13. Oke, setelah kita konfigurasikan pin untuk input data sensor dan data LED-nya, kita buat salah satu void ya, setup ya. Di Arduino harus ada setup seperti ini. Kita harus tutup manual seperti ini. Ya, setelah membuat void setup ya, fungsi setup yaitu fungsi yang dijalankan pertama kali oleh microcontroller Arduino, berarti kita akan melakukan pin mode ya. Ya, pinnya sudah ditentukan ya, pin mode jadi kita pasang yang LED-nya. LED pin ya pada output ya. Output karena apa? LED itu kan menghasilkan cahaya ya, jadi dia termasuk output, sedangkan sensor ultrasonik termasuk input ya. Oke, koma. Nah, agar muncul di serial monitor ya teman-teman, kita buat serial dot begin ya pada ini ya, pada 9600. Nah, kita sudah melakukan setup ya untuk serial dan mode pinnya. Pada mode pinnya berarti dia akan menampilkan LED ketika ada jarak di ultrasoniknya. Nah, sekarang kita melakukan pembuatan looping ya. Pembuatan looping. Looping, jadi ketika nanti ada objek yang mendekati sensor ultrasonik, itu akan terdeteksi. Nah, kita akan atur dulu untuk durasinya. Untuk durasinya ya. Jadi ada dua variabel yaitu duration dan centimeter. Karena apa? Karena awal-awal ya data sensor itu masuk dalam bentuk microsecond ya. Jadi kita akan rubah ke dalam format centimeter. Gitu. Nah, sekarang saya akan buat pin mode dulu untuk ini ya, yang digital input ya, berarti dari ultrasonic ya. Nah, pin ya, nama ini ya variabelnya. Dia juga output. Oke, sudah membuat pin mode. Nah, sekarang kita digital write ya, karena kita menggunakan LED ya. Digital write berarti dia LED pin ya, kita pinnya dia low ya. Oke. Kemudian kita tambahkan delay ya dengan microsecond ya. Ya, microsecond selama 2 second. Kita adakan delay selama 2 second. Nah, di sini lalu kita juga setelah 2 second kita buat digital write untuk yang high-nya ya, biar lampunya menyala. Ya, setelah itu kita tambah delay lagi selama 5 detik. Oke, kita rubah jadi 5 detik di sini. Dan kita setelah 5 detik maka lampu akan ini ya, redup kembali. Nah, sekarang kita sudah membuat pin modenya, sudah kita konfigurasi dan menyalakan lampu meredupkan dan menyalakannya juga sudah kita atur. Sekarang kita atur kembali pin mode untuk inputnya ya. Jadi tinggal pin ya, nama variabelnya, lalu dia masuk ke kategori input. Oke. Sudah untuk durasi ya, durasinya itu adalah kita memanfaatkan salah satu fungsi default yaitu pulse in ya. Dari ping kemudian pin dia masuk ke high. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan convert ya. Ya, convert atau ubah dari
waktu ya, time ke distance ya, distance karena ultrasonic itu distance. Oleh karena itu kita buat satu fungsi lagi di luar loop ya. Jadi kita buat salah satu fungsi namanya long microsecond to centimeter. Microsecond ini to terubah jadi centimeter. Ya, jadi centimeter di mana dia parameternya adalah long microsecond. Ya. Jadi ketika parameternya adalah microsecond, nah ketika fungsi ini dipanggil ada inputan microsecond, maka kita rubah dengan mengembalikan nilai yaitu dengan return ya, return. Jadi kalau return itu berarti bukan void ya. Kalau void itu tanpa return, tapi kalau long itu pakai return ya. Microsecond ya dibagi 29 dibagi 2 ya. Kita tutup seperti ini ya. Oke, kita tutup seperti ini. Kita lanjutkan dari perubahan. Kita sudah membuat satu converter yaitu microsecond ya, to centimeter. Jadi kita tinggal panggil ya, panggil fungsinya. Nah, sekarang karena kita sudah membuat variabel centimeter, jadi kita rubah nih centimeter. Dia adalah memanggil fungsi merubah dari microsecond ke centimeter. Dari mana? Dari si duration-nya. Nah, dari si duration. Jadi durasi yang masuk ataupun durasi yang dihasilkan oleh pulse in dari ultrasonic kita rubah bentuknya ke dalam bentuk centimeter. Nah, agar muncul pada serial ya, kita cetak pada serialnya ya, kita menggunakan 9600 ya Beijing-nya. Jadi kita akan serial.print ya, serial.print distance-nya. Distance-nya kita tampilkan gitu ya. Kemudian serial.print ininya sentimeternya ya yang sudah dirubah ini. Jadi value-nya akan muncul. Oke. Serial.print lagi ininya ya. Ukurannya ya. Tadi kita menggunakan centimeter, jadi kita atur centimeter. Lalu serial.print kosong ya. Jadi biar dia turun ke bawah gitu. Nah, selanjutnya teman-teman kita tambahkan komentar di sini buat status jika jarak atau distance-nya itu kurang dari 100 cm maka nyalakan LED-nya ya. Jadi saya buat kondisional sini if centimeter kurang dari 100 gitu. Nah, kita nyalakan digital red ya dengan digital red dimana kalau nyala ingat pakai high ya, LED pin, high gitu. High ya. Lalu ditutup lagi if-nya. Nah, kemudian pakai kondisi kedua else, menggunakan else ya di sini. Jadi tinggal kalau tidak berarti dia LED pin-nya tidak nyala, berarti low ya. Kalau high nyala, kalau low berarti tidak nyala. Nah, kemudian setelah else-nya kita kasih delay 100 milisecond. Nah, oke ya, kita sudah masuk pada proses coding ya di sini. Nah, kita akan coba dulu start simulation-nya. Apakah codingan kita ada error atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa tampilan error ya. Jadi ada kode-kode yang harus kita ini sesuaikan ya. Nah, kalau kita cek di sini di mana di konsolnya ya muncul seperti ini ya. Oke. Jangan sampai ada yang kurang titik koma ya teman-teman ya. Karena kalau di C++ itu titik koma itu sangat berpengaruh ya, berbeda dengan si JavaScript ya. Kalau JavaScript itu Python itu tidak perlu menggunakan titik koma ya. Jadi kita tinggal cek-cek lagi apakah ada kode yang terlewat atau tidak ya. Oke, kita coba tutup di sini. Kita tutup. Kita start simulation. Oke, tinggal
Sorry. Ya, ini udah bener ya. Kalau sudah tidak ada warningnya merah ya, kita cek di serial monitor sini. Nah, ini ada muncul seperti ini. Nah, caranya teman-teman untuk melihat ya, kita tutup kodenya di sini. Nah, di sini di ultrasonicnya kita klik. Nah, di sini langsung muncul seperti radar ya. Keren banget nih. Ada radar, ada animasi. Nah, ini objeknya. Jadi ini simulasi dari objeknya. Nah, kita turunkan sebelum 100 cm. Nah, ini bener ya. Lampunya nyala, LED-nya. Ya, LED-nya nyala, tapi kalau udah kurang dari lebih dari 100 dia mati gitu ya LED-nya. Tapi kalau di bawah 100 LED-nya nyala. Nah, untuk melihatnya serial monitornya di sini ada muncul nih distance gitu ya, berapa sentimeter itu muncul nih. Nah, keren ya. Ternyata mudah sekali belajar Arduino dengan yang namanya Tinkercad ini ya. Ini udah ada simulasi. Kalau mau jalankan ingat diklik dulu ultrasonicnya ya. Ini nyala ya, tapi kalau udah lebih dari 100 dia mati lampunya gitu ya. Kalau udah kurang dari 100 dia nyala. Ini disesuaikan dari mana? Dari sini, dari kode yang kita sudah buat di loop ya, di void loop ya di sini. Nah, ini ada kondisional jika jaraknya kurang dari 100 cm maka LED-nya nyala, tapi kalau kurang maka LED-nya berhenti gitu. Nah, ini kodenya juga bisa di-download nih teman-teman ya, dengan ditutup dulu, di start dulu. Nah, ini ada menu download ya di sini. Nah, kalau download ya bentuknya filenya extension .ino. Jadi bisa digunakan ataupun dibuka pada software IDE Arduino Ino-nya ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mempraktekkan simulasinya berhasil di sini, jadi bisa langsung coba-coba di hardware-nya secara langsung ya teman-teman ya. Udah berhasil, udah tidak ada permasalahan konfigurasi. Nah, ini rangkaiannya juga sudah bisa digunakan pada hardware aslinya. Nah, yang menarik teman-teman di sini juga ada beberapa menu ya, menu-menu konfigurasi, misalnya mau merubah warna gitu, ataupun menambah sensor lain tuh bisa. Nah, ini kalau mau di print tinggal kita screenshot saja ya. Di sini udah langsung menggunakan screenshot ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau mau membagi ke orang lain, ini loh rangkaian IoT saya gitu. Itu jadi lebih jelas ya daripada menampilkan wiring itu dengan hardware yang difoto. Nah, ini lebih mudah diadaptasi oleh developer lain ketika ingin menggunakan Arduino. Nah, ini toolnya semoga bermanfaat ya untuk teman-teman mahasiswa. Ini karena mudah digunakan, sifatnya gratis juga. Teman-teman juga bisa mencoba-coba untuk sensor-sensor yang lain ya, selain dari ultrasonic. Teman-teman mungkin mau nyoba yang potentiometer, ada apa tuh lagi tuh? Kapasitornya, kemudian ada LED-nya gitu ya, atau gas sensornya. Nah, mungkin ini bisa dicoba-coba oleh teman-teman. Oke, dari saya cukup ya untuk perkuliahan hari ini ya. Ini silakan dicoba dan dipraktikkan. Nanti hasil praktikumnya tolong diupload di Skalsa ya. Jadi teman-teman saya kasih waktu kurang lebih 1 minggu untuk mempraktikkan Tinkercad ini. Kalau bingung ataupun mengalami kesulitan, silahkan aktif di forum ataupun boleh ya diskusi di grup. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.